Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Triwidya Rahma. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan yang menjadi salah satu faktor penting agar perusahaan bisa terus berkembang dan bersaing. Pertama, pelatihan adalah proses pembelajaran jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. Dengan adanya pelatihan, karyawan bisa bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih sesuai dengan standar perusahaan. Sementara itu, pengembangan karyawan lebih berfokus pada jangka panjang. Pengembangan membantu kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan potensi diri agar karyawan siap menghadapi tugas yang lebih besar di masa depan. Jadi, kalau pelatihan itu meningkatkan kemampuan sekarang, pengembangan mempersiapkan kemampuan untuk masa depan. Pelatihan dan pengembangan karyawan sangat penting karena dunia kerja selalu berubah, baik teknologi, cara kerja, maupun tuntutan pasar. Karyawan yang terus dilatih akan lebih adaptif, produktif, dan mampu mengikuti perkembangan tersebut. Di sisi lain, pengembangan juga memastikan perusahaan tidak kekurangan calon pemimpin. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya bergantung pada rekrutmen dari luar, tetapi membentuk pemimpin dari internal. Contoh program pelatihan juga cukup beragam, mulai dari orientasi untuk karyawan baru, pelatihan hard skill yang bersifat teknis, pelatihan soft skill seperti komunikasi dan kerjasama, pelatihan kepemimpinan hingga program mentoring, coaching, rotasi pekerjaan, dan pelatihan lintas fungsi. Semua ini dirancang agar karyawan mendapat pengalaman yang lebih luas dan siap menghadapi berbagai situasi kerja. Pelatihan dan pengembangan memberikan banyak manfaat. Bagi karyawan, manfaatnya berupa peningkatan diri dan kesiapan untuk jenjang karir berikutnya. Bagi perusahaan, manfaatnya berupa peningkatan kualitas kerja, efisiensi, dan loyalitas karyawan. Namun, tentu ada tantangan, misalnya anggaran yang terbatas, jadwal pelatihan yang sulit disesuaikan, materi pelatihan yang kadang tidak tepat sasaran, kurangnya motivasi peserta dan evaluasi hasil pelatihan yang belum maksimal. Tantangan-tantangan ini sering membuat pelatihan kurang efektif. Untuk mengatasinya, perusahaan bisa melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara berkala agar pelatihan lebih tepat sasaran. Teknologi seperti e-learning juga bisa dimanfaatkan agar lebih fleksibel dan hemat biaya. Selain itu, sosialisasi yang baik juga penting supaya karyawan memahami manfaat pelatihan dan lebih termotivasi untuk ikut serta. Yang tidak kalah penting adalah dukungan dari manajemen, karena keberhasilan program pelatihan sangat dipengaruhi oleh budaya belajar yang diciptakan oleh pimpinan. Sebagai kesimpulan, pelatihan dan pengembangan merupakan investasi penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan terus meningkatkan kemampuan karyawan, perusahaan tidak hanya mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.